Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 17 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Elizabeth dari Hungaria. Selamat dan profisiat untuk saudari-saudari, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santa Elizabeth. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dan semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, Engkau menyatakan diri melalui setiap ciptaanmu. Semoga kami menemukan Dikau dalam segala sesuatu dan setiap peristiwa hidup kami. Seturut teladan Santa Elizabeth dari Hungaria, yang sangat peduli akan orang-orang yang miskin dan menderita. Pakailah kami agar menjadi saluran rahmat dan berkat-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 17, ayat 26 sampai 37. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang ada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada 2 orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan kita agar berjaga-jaga pada godaan-godaan duniawi yang dapat mendatangkan kebinasaan bagi kita. Orang yang hidup berkenan pada Allah akan mengalami kerajaan Allah. Sebaliknya, orang yang jauh dari kerajaan Allah, yang jahat dan bergantung pada harta duniawi, tidak pantas untuk masuk dalam kerajaan Allah. Yesus mengingatkan agar kita tidak tertipu dengan kenikmatan sesaat
yang dapat mendatangkan kebinasaan. Semangat hidup inilah yang ditunjukkan oleh seorang janda kudus yang hari ini kita peringati bersama, yaitu Santa Elizabeth dari Hungaria. Meskipun ia berasal dari latar belakang istana, orang kaya, Elizabeth hidupnya sangat sederhana. Ia punya semangat sosial yang tinggi, menunjukkan perhatian dan cinta kasih yang besar kepada mereka yang miskin, yang tersingkir, yang menderita. Dengan mendermakan uang, memberikan makanan dan pakaian yang ia punya. Saudara-saudariku yang terkasih, harta benda memang kita butuhkan selama kita hidup di dunia. Tapi itu bukanlah tujuan hidup kita. Uang dan harta benda lainnya menjadi sarana bagi kita untuk mencari kerajaan Allah. Karena itulah yang utama dalam hidup kita. Yesus maka bersabda, "Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Karena itu, harta benda hendaklah dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun kita untuk melengkapi diri dengan harta benda, tetapi dengan cara yang baik, yang benar. Benar bahwa kita bekerja keras mencari nafkah untuk kebahagiaan dan kelangsungan hidup kita di dunia ini. Namun perlu kita ingat bahwa hidup kita di dunia ini hanya bersifat sementara. Akan tiba saatnya semua akan berakhir dan kita akan berjalan menuju tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu bersatu dalam kemuliaan Tuhan. Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita dimampukan untuk selalu mengabdi melayani Tuhan, memuji Dia dengan segala yang kita punya ini, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.